Lagi dalam program Ngobras atau Ngobrol Komunitas di malam hari ini bersama saya Putra Arianto dan juga ada narasumber yang berkompeten terkait dengan Ngobrol Komunitas di malam hari ini, dan temanya atau topiknya adalah yaitu cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Nah, seperti apa atau Anda penasaran cek kesehatan gratis ini? Kami informasikan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan atau Dinkes telah mencanangkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Nah, program ini merupakan bentuk kado istimewa dari pemerintah untuk masyarakat. Program ini berlaku untuk semua usia. Dan program ini sudah dimulai sejak tanggal 10 Februari 2025. Pemeriksaan ini akan dilakukan di beberapa tempat di puskesmas dan juga klinik yang telah bekerja sama. Namun masyarakat dapat memperoleh cek kesehatan gratis atau CKG dalam kurun waktu mulai hari ulang tahun plus 30 hari. Nah, seperti apa? Kita akan membahas dengan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Telah hadir bersama kami di studio 1 Pro 1 RRI Manokwari, Bapak Andri Parinusa SKM MKes selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Dengan hormat kami sapa. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam Pak Putra. Pak Andri, apa kabar, Pak? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya, baik, sehat. Kita terkait dengan topik yang menarik malam hari ini, terkait dengan kesehatan gratis. Nah, kesehatan gratis ini seperti apa ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan dan juga bisa diberitahu ini kesehatan gratis jenis apa yang akan dilayani masyarakat. Iya, terima kasih Pak Putra. Sebelumnya saya sampaikan bahwa terkait program cek kesehatan gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan dalam hal ini merupakan program prioritas yang harus dikerjakan. Ini menjawab dari visi Presiden kita di dalam Astacitanya, yaitu dalam poin keempat memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Salah satu di dalamnya adalah memperkuat sistem kesehatan nasional kita. Nah, di dalam penerapannya untuk 8 program hasil cepat terbaik dari pembangunan memperkuat sistem kesehatan nasional, kami di Kementerian Kesehatan telah menetapkan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis dan penurunan kasus TB, yaitu penyakit infeksi sebanyak 50%, serta peningkatan kualitas layanan rumah sakit yang lengkap di di semua kabupaten kota. Jadi latar belakang tentu dasarnya adalah program pemerintahan kita yang baru untuk kualitas sumber daya manusia. Ya, berhubung dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis ini merupakan screening awal sehingga setiap orang yang berulang tahun mengetahui status kesehatan dan dapat menjadi aware tentang permasalahan kesehatannya ketika dia sudah tahu status kesehatan dan permasalahan kesehatannya. Untuk cara mendapatkan atau mendaftar program cek kesehatan gratis ini gimana sih, Pak? Iya, masyarakat semua kelompok umur sebagai sasarannya, jadi dari bayi balita sampai dengan lansia ini menjadi target sasaran, dan masyarakat bisa mendapatkan layanan seperti tadi Pak Putra sudah sampaikan di puskesmas, kemudian klinik-klinik yang akan nanti ditetapkan, tetapi sementara sekarang disiapkan adalah puskesmas. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan ini? Masyarakat akan menerima layanan via aplikasi, jadi diharapkan untuk mempermudah pencatatan dan hasil screening, masyarakat harus dapat
menggunakan aplikasi Satu Sehat. Oke. Iya. Itu aplikasi Satu Sehat. iya, Mas Pak Putra. Ada 3 metode yang bisa dipakai untuk akses di Satu Sehat mobile ini. Jadi masyarakat dapat, ya, yang sudah akrab familiar dengan handphone atau ya, mereka bisa download di Play Store untuk aplikasi Satu Sehat itu. Tetapi kalau mereka lebih mudah dengan WA, Kementerian Kesehatan menyediakan nomor WhatsApp dari Kementerian Kesehatan, dan itu chatbot yang dapat kita masyarakat registrasi lewat chatbot aplikasi WA itu ya. Iya. Mungkin bisa sebutkan Pak nomor WA-nya Pak. Oke, ini langsung ini ya. Ya. Oke. Jadi untuk chatbot yang dapat kita pergunakan, ya, sebentar saya lihat dulu. Sambil mencari-cari chatbot Pak, atau mungkin bisa diberitahukan nanti di akhir acara, ya Pak. Nah, ini sebenarnya dokumen apa saja yang perlu disiapkan masyarakat untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, dokumen-dokumennya? Iya, karena cek kesehatan gratis ini nanti secara administrasinya itu memerlukan sekali data NIK atau kependudukan dari masyarakat. Jadi setiap masyarakat yang akan mendaftarkan, KTP-nya harus ada atau KK-nya harus ada. Kemudian setelah mendaftar di link itu, dia dapat memilih unit layanan di mana dia akan melakukan pemeriksaan. Dan nanti dia tinggal memilih tanggal, seperti tadi disebutkan, range waktu antara ulang tahun dan 30 hari ke depan. Jadi kalau yang mereka siapkan itu KTP atau KK. KTP ataupun KK ya? Iya, untuk NIK-nya. Oke. Baik pendengar, Pak, nanti kita undang para pendengar di manapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan pertanyaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1176 1145 dalam program Ngobrol Komunitas malam hari ini. Kita ngomong-ngomong ringan ya terkait dengan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Ini adalah kado spesial dari pemerintah yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa bagi Anda yang akan berulang tahun, Anda akan bisa mengecek kesehatan secara gratis di beberapa fasilitas kesehatan yang tadi sudah disebutkan Bapak Andri. Terkait dengan hal itu ada di puskesmas maupun klinik-klinik. Nah Pak, puskesmas mana saja yang mungkin menjadi rujukan untuk cek kesehatan gratis ini? Ya, semua puskesmas, kalau kita di Papua Barat itu ada sekitar 76 puskesmas. 76. Iya, itu semua harus diwajibkan dapat melakukan layanan untuk cek kesehatan gratis. Jadi memang sementara ini dari Januari, Februari kami sudah terus melakukan persiapan dengan puskesmas. Itu di Papua Barat semua, Pak? Iya, seluruh wilayah 7 kabupaten ini. Itu kami siapkan selain administrasinya, kemudian bahan habis pakai untuk pemeriksaan laboratorium atau sediaan-sedianya, dan juga alat kesehatan atau alkesnya itu harus ready atau semua siap, sehingga pada saat masyarakat registrasi dan datang ke unit layanan, mereka bisa mendapatkan paket screening atau pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Ya. Apakah program ini berlaku untuk semua usia, Pak? Ya. Atau mungkin ada usia tertentu nih, Pak? Benar sekali, Pak Putra. Pertanyaannya betul. Jadi screening ini ada 5 kelompok yang disasar. Ya, tentu siklus hidup. Jadi mulai dari bayi baru lahir itu satu kelompok sendiri, kemudian balita, kemudian anak prasekolah dan anak sekolah itu satu kelompok sendiri, kemudian usia produktif, ya, yang selanjutnya adalah lansia. Jadi setiap kelompok ini punya spesifik screening atau pemeriksaan yang diperuntukkan untuk mereka.
Jadi sasarannya mulai dari bayi baru lahir nih. Baru Pak lahir Putra. ya. Iya. Itu bisa dicek kesehatan secara gratis itu, Pak. Iya, betul. Oke. Nah, ada yang mungkin pertanyaan umum, Pak. Ini kan hanya untuk gratis kado ulang tahun, ya kan? Iya. Ya, kalau misalnya ulang tahunnya masih lama nih, Pak. Misalnya dia ingin cek kesehatan di bulan Februari, padahal dia ulang tahunnya di bulan Desember. Gimana? Iya, karena mekanismenya adalah pemeriksaan untuk berkala di tiap 1 tahun 1 kali. Jadi kita mulai dengan menghitung pada saat dia bulan ulang tahunnya. Jadi kalau dia dapatkan dia Desember baru berulang tahun, dia bisa registrasi dari sekarang untuk dapatkan tiket. Tapi nanti screening yang akan dilakukan, bahkan pemeriksaan akan dia dapatkan itu nanti di bulan Desember sampai Januari range-nya. Oke. Dan ini hanya untuk warga Papua Barat saja, Pak, atau misalkan ada orang luar yang mungkin berkunjung pas di Manokwari terus dia berulang tahun di sini? Gitu ya, karena ini program nasional, pemeriksaan ini berlaku untuk semua masyarakat. Jadi mereka bisa walaupun KTP luar, mereka bisa registrasi dan memilih puskesmas di wilayah tinggal mereka sekarang. Jadi kalau bertepatan mereka masih di Manokwari dan mereka akan berulang tahun di bulan ini dan mereka masih ada di kota ini, mereka bisa untuk mendapatkan layanan cek kesehatan gratis ini. Oke. Apa ada pemeriksaan khusus, Pak, terkait dengan hari ulang tahun itu? Setelah ulang tahun ada pemeriksaan khusus lagi nggak? Iya, jadi mekanismenya seperti ini, Pak Putra. Kita melakukan registrasi di Satu Sehat. Setelah kita memilih unit layanan atau puskesmas yang akan kita tuju, kemudian kita memilih tanggalnya. Di situ kalau kita berulang tahun tanggal 20, maka 20 Februari, maka kita punya range waktu dari tanggal 20 sampai Februari sampai Maret bulan berikutnya. Nanti 7 hari sebelum jadwal kita untuk pemeriksaan, misalnya kita pilihnya tanggal 15 Maret. 7 hari sebelum pemeriksaan itu kita akan mendapatkan form untuk screening mandiri. Screening mandiri. Iya, nanti di aplikasi itu ada pemberitahuan dan kemudian terbuka untuk kita melakukan screening mandiri. Jadi di screening mandiri itu nanti saya bisa jelaskan lagi jenis-jenis screeningnya apa saja. Nah, misalnya di situ ada screening untuk permasalahan yang kesehatan jiwa, kesehatan indera, kesehatan untuk lansia, yang secara mandiri dia bisa mengisi, lalu nanti tersimpan sampai dengan H-1 sebelum dia pemeriksaan, dia akan mendapat pemberitahuan untuk besok lakukan pemeriksaan. Ya, nanti dia akan pergi ke puskesmas tempat pemeriksaan, dan di puskesmas itu petugas akan menyesuaikan data dia sesuai dengan screening setelah tiketnya nanti dibaca atau terbaca di aplikasi di puskesmas, lalu akan memverifikasi dari screening mandiri yang sudah diisi. Selanjutnya nanti pemeriksaan fisik, pemeriksaan sampel darah, sampel urin, dan yang lain-lain dilakukan di situ. Ini semisalnya, Pak, jika ditemukan penyakit yang kronis dalam pemeriksaan, tindak lanjutnya itu seperti gimana, Pak? Kalau pada saat pemeriksaan cek gratis itu? Iya, jadi cek kesehatan gratis karena memang diperuntukkan bukan untuk yang sakit saja, baik yang kondisi sehat maupun kalau dia berulang tahun di waktu itu dia dalam kondisi tidak sehat, dia tetap bisa menerima. Jadi terkadang kan kita rasanya tidak ada masalah ini, sehat-sehat. Pas di check up, ternyata kolesterol kita tinggi, atau kita hipertensi, atau kita gula darah dan sebagainya. Ya,
untuk klien atau masyarakat yang tidak memiliki BPJS itu ada mekanisme tersendiri, tapi kalau dengan BPJS untuk pemeriksaan lanjutannya itu tetap tercover. Ya, tetapi yang pasti semua yang periksa melakukan check up gratis ini ada paket edukasi yang dikasih terkait permasalahannya. Tapi kalau dia seperti tadi ternyata bermasalah kesehatan, ya dia akan dilakukan layanan lebih lanjut dengan baik BPJS maupun dengan swasta gitu. Kalau dia mekanisme dengan mandiri. Apakah ada rujukan gitu, Pak? Ya. Jadi puskesmas itu kan unit layanan pertama. Jadi primernya. Nanti lanjutannya dia bisa di rumah sakit. Itu kan kita bicara soal mekanisme yang berada di kota. Nah, kita ngomongin soalnya di bagian pedalaman, Pak. Gimana mekanismenya, Pak? Ya, ini kita masih berdiskusi dengan pusat formula yang tepatnya, karena pusat harapkan semua dengan aplikasi sehingga pada waktu itu melakukan pemeriksaan langsung ada reportnya. Tapi kalau di daerah yang tidak ada jaringan dan sebagainya, itu kita lakukan secara manual. Tetap ada form-form yang screening dilakukan secara manual dengan pasien langsung datang ke puskesmas. Selanjutnya itu petugas yang akan menginput di lokasi yang ada sinyal seperti itu untuk pelaporan. Tapi untuk standar screening, paket screening dan bentuk screening yang didapat diupayakan harus tetap sama dengan yang di kota. Ya. Mungkin ada data, Pak, yang di daerah pedalaman yang belum memiliki jaringan ataupun program ini akan berjalan seperti apa begitu? Mungkin ada berapa puskesmas atau berapa daerah khususnya ini? Ya, kita kalau puskesmas dengan jaringan yang tidak bermasalah itu sekitar 80% kita tidak puskesmas kita sudah cukup tercover untuk terkait penggunaan jaringan gitu. Tetapi yang kita lebih aware itu terkait kesiapan puskesmas dalam pelaksanaan cek kesehatan gratisnya. Jadi yang kesiapan puskesmas ini masih secara bertahap kita kerjakan. Misalnya kami dengan teman-teman di Manokwari ini semua puskesmasnya itu sudah berjalan. Artinya tenaganya sudah siap. Jadi 10 puskesmas, Sanggeng, Wosi, Pravi, Amban, Maripi, Sowi, ya, Tanah Rubu, Sidei, Masni, ini 10 puskesmas tenaganya sudah siap. Kemudian alokasi alkes untuk alat kesehatan untuk melakukan cek kesehatan gratis ini ya di atas 80% siap. Kemudian bahan habis pakai itu yang secara bertahap mereka lagi siapkan, karena pusat juga akan mengirim kebutuhan untuk bahan sediaannya. Untuk Manokwari, Pak, ini bisa dikatakan sudah berjalan atau akan berjalan ini, Pak? Manokwari ya puji Tuhan ini kami lihat perkembangannya karena kami bisa monitor di website pelaporan cek kesehatan gratis ini. Jadi Manokwari itu sudah yang mendaftar itu sekitar 625 pasien peserta, Pak, ya? Peserta. 625. Cuman untuk Manokwari, Pak. Iya. Cuman untuk yang memenuhi janji untuk datang memeriksa ini yang masih 10%. Jadi masih 60-an. Jadi 10%. Iya, 600-an orang itu sudah mendaftar lewat aplikasi sehingga terreport di sini dan sudah menentukan tanggal untuk datang ke puskesmas melakukan pemeriksaan. Tetapi masih 10% yang kemudian berkunjung untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kami terima kasih lewat RRI kami bisa sosialisasi ini sehingga
masyarakat kalau mendengar ini mereka ya bisa merespon untuk ya mendapatkan layanan ini. Oke, iya, iya. Baik, pendengar, kami undang Anda ya bergabung bersama kami di 0823 1176 1145. Kami ulang lagi di 0823 1176 1145. Dalam program ngobrol komunitas di malam hari ini, dan kita akan membahas terkait dengan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Tadi sudah disampaikan bahwa 625 peserta sudah terdaftar di beberapa puskesmas dan di data, dan ini akan terus berlanjut. Angka ini akan naik terus Pak ya, kalau menurut menurut Bapak ini angka ini akan naik terus ya? Tiap hari ada aja yang mendaftar gitu. Oke. Mungkin bisa kalkulasi satu hari yang mendaftar itu berapa sih Pak? Ini seperti kalau kami lihat di grafik ini, ada hari-hari tertentu yang tidak merata, karena ada yang sampai 50-an di satu hari tertentu, ada yang hanya 10-an di satu hari tertentu. Jadi grafiknya tidak merata sih yang mendaftar. Cuman kumulatifnya sampai dengan 27 Februari ini ada 625 yang mendaftar. 625. Iya. Ini kalkulasinya kebanyakan yang berusia berapa tahun Pak? Iya. Yang mendaftar. Lebih banyak bayi balita. Oh, bayi balita. Ini masih banyakkan bayi balitanya. Yang lebih banyak sini karena kita bisa lihat perempuan lebih banyak yang mendaftar untuk melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis ini. Bayi balita yang lebih banyak Pak ya dibandingkan lansia Pak. Iya. Padahal lansia ini butuh untuk lebih aware tentang kondisi status kesehatannya ini. Iya. Mungkin ada lebih mendekatkan diri ya, lebih sering mengecek kesehatan dengan program ini, apalagi bisa mengetahui penyakit-penyakit apa yang dibawa. Iya. Oke, baik pendengar, kami undang kembali di 0823 1176 1145, dan ini sudah ada yang masuk Pak, dari Bu Mince di Sanggeng. Bapak bagaimana? Selamat malam RRI, selamat malam Bu Mince. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan mereka tidak punya handphone Android, smartphone. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan layanan ini? Ya, mungkin langsung bisa jawab Pak. Iya, terima kasih Bu Mince ya. Iya. Jadi untuk masyarakat yang tidak memiliki Android, puskesmas, tadi saya belum masuk lebih jauh untuk bagaimana registrasi. Ada satu metode nanti dibantu langsung oleh puskesmas, yaitu link cek kesehatan gratis. Jadi nanti ada yang offline-nya, diharapkan ada yang offline-nya, puskesmas akan bantu mendaftar. Yang penting dia punya NIK dan KK, ya KTP atau KK yang NIK-nya bisa didapat karena ini langsung terhubung dengan kependudukan nih, statistik. Ya, jadi kalau cocok datanya itu langsung masuk ke ASIK atau aplikasinya puskesmas, sehingga tidak perlu diinput lebih banyak lagi. Ya, tapi kalau tidak tervalidasi pun tidak masalah. Kalau memang masyarakat ini sampai tidak punya KTP, tidak punya NIK, tetap saja bisa dilayani. Ya, petugas akan pakai yang offline dan menginput data secara manual untuk mereka yang ada di pedesa ke kampung ya. Jadi tidak mesti pakai aplikasi itu Pak ya, kalau misalnya tidak memiliki HP Android ataupun bagaimana yang punya. Oke, dan juga Pak ada yang masuk dari Pak Andre di Sanggeng. Nah, di Sanggeng ini kalau kita begini. Selamat malam RRI. Selamat malam RRI. Ya, selamat malam Mas Andre. Saya Andre dari Sanggeng. Saya mau tanya, kalau misalkan tiba-tiba kondisi kita secara darurat, apakah langsung bisa mendapat pelayanan atau kita mesti ikut cek secara menyeluruh?
Oh iya Pak. Oke, baik. Makasih Pak Andre. Oke, Pak Andre di Sanggeng ya. Langsung dijawab Pak. Oh, kalau darurat. Maunya darurat. Darurat. Ya, kalau untuk kondisi yang darurat itu tentu Ada mekanismenya ya. Oke. Ya tetap dilayani di rumah sakit di unit gawat darurat ya. Kalau misalnya ada serangan atau dia permasalahan kesehatan yang urgent, dia harus langsung ke IGD di rumah sakit. Ya, karena untuk cek kesehatan gratis ini lebih berorientasi kepada orang sehat. Artinya untuk mengetahui status kesehatan lebih lanjut untuk pencegahan. Ya, untuk pencegahan. Ya, seperti itu Pak Andre. Ya, jadi ini sebagai edukasi juga. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Ya, betul. Jangan pada saat hujan kita pakai mantel ya. Sudah basah itu. Jadi pada saat Pak Andre mungkin lagi sehat atau kondisinya masih baik ya, alangkah baiknya ya, dan kami anjurkan untuk mengecek kesehatan. Jangan sampai kita tunggu darurat dulu baru kita mengecek kesehatan, Pak ya. Iya, betul. Oke, baik. Masih ada lagi Pak. Oke. Klasifikasi, oh ini belum ada namanya. Oh, di bawah nih. Oke. Selamat malam. Saya mau tanya klasifikasi penyakit apa saja yang akan dicek kesehatan. Selamat malam dari Ibu Rina di Andai. Oh, Ibu Rina di Andai. Terima kasih Ibu Rina. Iya. Kualifikasi bukan kualifikasi, kayak apa ya? Cek kesehatannya tuh apa saja ya? Iya. Oke, ya ini yang perlu diketahui juga. Oke. Makasih Bu Rina. Jadi untuk kelompok umur bayi balita itu Bu Rina, itu pertama dari cek tumbuh kembangnya. Jadi ada yang namanya screening untuk tumbuh kembang bayi. Karena di dalam tumbuh kembang bayi ini kita akan mengetahui apakah ada ketidaknormalan pada tumbuh kembang seorang bayi balita. Kemudian penyakit jantung bawaan. Jadi bayi baru lahir atau bayi harus kita segera untuk cek ada tidaknya kelainan jantung bawaan. Okay. Lalu kekurangan hormon tiroid sejak lahir ya. Tiroid Pak. Iya. Oke. Mungkin bisa diberitahu apa itu tiroid Pak, mungkin bagi warga umum. Iya, memang ini sekilas kan kita tidak lihat, apalagi kalau untuk bayi baru lahir atau kita kalau awam tidak bisa mendeteksi ada kekurangan hormon atau kekurangan mineral, vitamin, zat-zat gizi tertentu atau kelainan bawaan untuk bayi balita. Jadi bayi baru lahir di screening sehingga masalah-masalah yang ditimbulkan dari kekurangan tiroid ini itu dapat ditangani lebih awal, karena waktu ditangani lebih awal dia punya masalah yang ditimbulkan dari kegawatannya pada saat setelah itu bisa tertangani. Kemudian untuk kekurangan hormon adrenal, kemudian kelainan saluran empedu itu semua dilihat. Jadi kelainan-kelainan hormon atau pembentukan genetil dari bayi balita ini kadang tidak terdeteksi oleh pada saat kelahirannya. Misalnya bentuk tidak sempurna dari organ kelaminnya, itu kemudian akan menjadi kesalahan pada saat penentuan jenis kelamin, padahal ada bentuk yang tidak sempurna. Jadi itu screening awal itu sehingga kita bisa mengetahui jenis kelamin bayi ini apa sebenarnya, laki atau perempuan, misalnya seperti itu. Okay. Kemudian untuk anak usia sekolah 3-6 tahun prasekolah itu ada TB, tuberkulosis, kemudian ada pemeriksaan telinga untuk mengetahui gangguan pendengaran, kemudian pemeriksaan mata, itu termasuk kita tes ketajaman penglihatan, kemudian gangguan mata, kemudian pemeriksaan gigi ya. Ya, kemudian pemeriksaan talasemia. Ini di usia 2 tahun ini rapid HB itu dilakukan pemeriksaan darah gitu.
Kemudian untuk anak prasekolah juga itu sudah dilakukan tes gula darah. Oh, sudah mulai dini ya? Iya. Oke. Kemudian untuk anak untuk sekolah, usia sekolah itu dari tekanan darah, gula darah, status gizi, ya TB, telinga, mata, gigi, ya. Itu kemudian itu terkait dengan aktivitas atau kegiatan keseharian mereka. Mereka akan dimintakan untuk kuesioner mandiri untuk mengisi pola makan, pola ada pernah merokok atau tidak, zat-zat aditif yang pernah digunakan, ya. Kemudian kejiwaan, ya. Kemudian pernah sampai dengan permasalahan seksualitas, itu ada screeningnya. Karena dengan screening itu remaja terutama kita dapat menemukan potensi-potensi permasalahan kesehatan yang lebih serius dari seorang remaja. Kemudian kalau usia dewasa itu untuk wanita beda dengan laki-laki, karena wanita ada beberapa yang misalnya screening kanker payudara, kanker leher rahim, kemudian kalau laki-laki, wanita semua itu kanker paru, usus, kemudian permasalahan penyakit untuk hepatitis, kemudian screening untuk calon pengantin. Ya, ini masih beberapa lagi, ada untuk stroke, fungsi ginjal, fungsi hati, ini semua pengambilan sampel pemeriksaan laboratorium. Yang stroke juga ya, Pak? Iya. Stroke dan jantung. Jadi kita rekam jantung semua. Lalu untuk lansia itu kita ada geriatri untuk kuesioner screening mandiri untuk kemandirian lansia. Kalau dia bisa menjalani aktivitasnya secara mandiri, itu bisa terbaca dari screening itu. Kemudian tekanan darah, gula darah, status gizinya, masalah TB, penyakit menular, PPOK, jantung, telinga, ketajaman penglihatan, gigi. Itu untuk lansia, Pak? Ya, untuk lansia. Ya, seperti itu. Kemudian kalau laki-laki di usia produktif itu ada screening untuk kanker paru, kanker usus, ya seperti itu, hepatitis. Jadi totalnya semua tuh hampir sekitar 34 jenis screening. Cek kesehatan 34, tapi dipilah-pilah dalam kelompok umurnya. Kelompok usia tadi. Kelompok usia tidak tadi. Semuanya mendapatkan tadi 34 screening tadi. Iya. Iya. Pak, saya baca WA dulu ya. Silakan. Kayaknya banyak yang penasaran ini, Pak, terkait dengan cek kesehatan ini. Iya. Oke, selamat malam. RRI, saya Ibu Serli di Reremi Permai. Saya mau tanya, bagaimana jika kita mengetahui kesehatan kita sudah kronis, tetapi pada saat cek kesehatan ini ada beberapa jenis penyakit yang tidak tercover di dalamnya. Contohnya apa, Pak, ya, misalnya gitu. Tadi kan sudah disebutkan semuanya, Iya. Pak. Iya. Iya, jadi kalau kita ada punya permasalahan kesehatan yang ya kita sudah tahu, misalnya hipertensi atau DM yang lain-lain, silakan lakukan untuk pemantauan kondisi kita pada saat itu. Pemeriksaan itu bisa jadi dasar untuk tindakan atau pemeriksaan pengobatan lanjutan. Jadi rujukan lanjutan yang akan dipakai itu bisa dari dasar pemeriksaan kita. Jadi tidak hanya untuk jadi informasi, tapi itu dapat dipakai untuk pengobatan lanjutan. Karena nanti puskesmas sudah mekanisme untuk rujukan harus diatur, baik terkait sampel yang akan dikirim untuk diperiksa maupun hasil pemeriksaan. Oh ya, satu lagi saya lupa. Jadi nanti setelah
kita ngisi screening mandiri 7 hari, kemudian kita datang pada hari H. Setelah itu kita diperiksa. Kalau semua itu diperiksa pada hari itu selesai, maka puskesmas akan dan untuk hasil pemeriksaan kita lalu masuk di aplikasi kita itu raport kesehatan. Oh, kayak ada raport. Iya, gitu ya? raport kesehatan. Jadi di aplikasi kita akan masuk raport kesehatan, lalu terbaca hasil-hasil kesehatan pemeriksaan kita. Tapi kalau ada pemeriksaan laboratorium yang masih tunggu 2 hari, 1 hari, atau harus dikirim sampelnya ke luar Papua, nah itu masih harus menunggu. Tapi setelah hasilnya muncul, itu akan terbaca di aplikasinya ibu, ya aplikasinya klien kita. Sifatnya rahasia, jadi tidak akan terpublish atau dipakai untuk konsumsi yang lain. Itu hanya hasil antara unit layanan puskesmas dan peserta yang ikut pemeriksaan. Oke. Baik, pendengar, terima kasih ya Ibu Sherly dan Ibu Mince, Pak Andre juga tadi, mudah-mudahan sudah jelas ya, tadi sudah dijelaskan sama beliau. Dan mungkin Pak, saya mau tanya lagi nih, bagaimana sih cara melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan peserta? Melaporkan kesehatan peserta, iya. Ya itu tadi mereka dapat raport kesehatan. Setelah hasil check up-nya, kemudian screening-nya mereka isi, nanti di aplikasi itu terbaca status kesehatan mereka, iya, dari hasil-hasil pemeriksaan. Ada yang normal, ada yang tinggi, ada yang bermasalah. Dan itu tadi yang seperti Bapak bilang bahwa hasil ini sebagai raport dan itu bisa dilakukan secara mandiri nanti ke depannya. Atau bagaimana? Iya, maksudnya itu dapat digunakan untuk kalau dia misalnya mau pemeriksaan lanjutan atau mau untuk penanganan lebih lanjut lagi. Nah, itu dapat ditunjukkan sebagai check up yang status untuk misalnya dia berobat lanjutan. Oke, baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Dan ada pertanyaan umum, bagaimana nih program ini didanai? Ya, semua cek kesehatan gratis ini program pusat dan didanai dari pusat. Jadi semua sediaan untuk pemeriksaan laboratorium itu kami dapat buffer atau pengiriman dari pusat, termasuk kelengkapan alat-alat kesehatan di puskesmas. Makanya program ini juga disasar nanti ke klinik-klinik swasta. Itu tetap akan gratis, tetapi kalau puskesmas masih bisa cover semua, maka puskesmas yang melaksanakan. Ini nilainya cukup lumayan kalau kita sendiri mau mandiri mengerjakan, karena kisaran untuk 1 kali check up itu 1,2 sampai 1,5 untuk biayanya. 1,5 itu ya? Ya, kalau kita mau mandiri, sekarang aja kalau kita pergi cek darah di laboratorium swasta gitu kan, ya lumayan. Iya. Ya. Ini mumpung gratis ya? Iya, mumpung gratis. Sudah disediakan pemerintah. Iya. Jadi kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Ini kan biasa hanya untuk pejabat. Kalau mau anggota DPR mau duduk, ya harus cek kesehatan kok lengkap ya. Pejabat-pejabat mau dilantik atau mau cek kesehatan lengkap. Nah, sekarang bukan pejabat aja, kita semua diberi akses untuk itu. Baik, Bapak, saya baca WA sebentar ya. Ya, silakan. Oke. Selamat malam dari Bu Yeni di Pasir Ridho. Saya mau tanya, kapan program ini dimulai? Kayaknya baru bergabung, Pak ya. Kapan program ini dimulai dan puskesmas atau klinik mana saja yang dapat melayani. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu Yeni. Ya, mungkin bisa dijawab Pak, ini baru bergabung kayaknya. Ya, Bu Yeni, ini program kalau secara nasional itu sudah dicanangkan dari 10 Februari. Nah, kami di Papua Barat ini memang masih tahap persiapan, tapi sudah ada yang melaksanakan. Jadi kalau Manokwari sendiri
beberapa puskesmas ini saya lihat sudah membuka layanan untuk cek kesehatan gratis. Memang launching dari provinsi ini belum, karena kami akan launching itu bersama dengan Kabupaten Manokwari. Jadi kalau launching mungkin itu sudah kami publish lebih di masyarakat lebih banyak lagi sehingga bisa diketahui. Namun pada kesempatan bincang malam hari ini ya kami pakai untuk bisa sosialisasi kepada masyarakat. Oke. Baik Pak. Mungkin ada kendala apa yang mungkin ditemukan di lapangan pada saat kegiatan ini mau berlangsung? Iya. Ya, ini kami masih terus koordinasi kabupaten kota dengan pusat juga. Ya, yang kami khawatirkan adalah kalau kami sudah canangkan atau sudah di launching ternyata baik bahan habis pakai kami maupun alkes kami di puskesmas itu terkendala atau tidak siap. Jadi kami terus lewat teman-teman dinas kabupaten itu mengupdate atau memvalidasi sehingga semua puskesmas untuk kebutuhan bahannya dan kebutuhan alatnya itu sudah ready semua sehingga waktu masyarakat datang bisa terlayani. Oke. Baik Pak, kita sudah berada di penghujung acara ini Pak. Mungkin ada harapan untuk masyarakat ataupun siapa aja yang ingin mengikuti program ini. Baik, ya sebelumnya saya sampaikan dulu untuk chatbotnya ya. Iya benar sekali. Sebelum tutup tadi. Iya sebelum tutup. Yang lagi monitor ini nanti bisa langsung coba ya. Kami harapkan kalau sudah registrasi nanti kami bisa monitor. Oh ternyata ada peningkatan sasaran yang sudah registrasi. Jadi boleh dicatat nomor WhatsApp dari Kementerian Kesehatan untuk cek kesehatan gratis adalah 0812 7887 87 8812. Bisa diulangi Pak? Ya. 0812 7887 8812. Baik. Ya. Sudah jelas ya pendengar ya? Iya. Nanti waktu di save nomor ini teman-teman ketik kado ya. Iya. Jadi sembarang huruf kecil huruf besar? Iya. Huruf kecil huruf besar enggak masalah. Nanti setelah diketik kado kata kuncinya keywordnya lalu ada WA yang masuk untuk mengarahkan kita. Jadi dari WA yang masuk itu kita klik lagi pendaftaran, maka akan keluar link, lalu kita tinggal klik untuk pendaftaran. Jadi sangat mudah sih kalau di chatbot ini. Oke. Baik, jelas ya. Jelas pendengar ya. Tadi nomornya saya ulangi lagi biar lebih jelas di 0812 7887 8812. Anda bisa meregistrasikan melalui chatbotnya WA Kementerian Kesehatan dan jangan lupa ketik kado ya, dan di situ Anda kirim, nanti ada beberapa pertanyaan dari chatbot tersebut. Anda tinggal ikuti perintahnya dan ikuti dia punya perusahaannya bagaimana, nanti sampai link pendaftarannya selesai gitu ya. Mungkin ada disampaikan lagi Pak sebelum closing statement ini Pak. Oke, terima kasih untuk RRI boleh memberi ruang bagi kami, dan terima kasih untuk yang sudah atensi malam ini, sudah mendengar, memberi respon. Ini program baru tapi sangat punya nilai manfaat besar bagi kita. Semoga ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Papua Barat. Dengan mengetahui status kesehatan kita lebih awal, kita dapat mencegah dan memiliki pola hidup yang lebih baik, sehingga sehat itu tidak menjadi sesuatu yang mahal lagi, tapi sehat menjadi sesuatu yang murah dan menyenangkan karena kita bisa memelihara dengan cara yang sederhana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre Parinusa ya, selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Terima kasih Pak sudah hadir di program 1 Terima RRI kasih. Manokwari. Nanti kalau pada saat Bapak ada waktu kita undang lagi, Bapak mungkin Bapak bisa. Siap. Apalagi kalau sudah program ini berjalan, mungkin Bapak bisa hadir lagi Pak. Iya. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Andre sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga buat para pendengar Ibu Sherly, Ibu Mince, dan Mas Andre yang sudah bergabung dalam program Ngobrol Komunitas di malam hari ini dengan topik cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang akan berulang tahun atau yang berulang tahun. Jangan lupa sediakan payung sebelum hujan. Jadi cek kesehatan sebelum Anda mendapatkan penanganan yang serius ya. Baik, dari saya Putra Arianto mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi dalam Ngobras berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.